Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun di ruang digital hari ini, batasannya kerap kali diuji secara nyata, di mana kritik seringkali berbenturan dengan pasal pencemaran nama baik, aksi doxing, hingga ujaran kebencian. Itulah yang disampaikan pihak PBB melalui Raffi Syamdasani terkait kebebasan berekspresi yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana hukum dan hak asasi manusia harus hadir secara adil demi melindungi martabat kemanusiaan. Berangkat dari keprihatinan global tersebut, sebuah kajian mendalam telah dilakukan untuk membedah bagaimana dinamika ini terjadi di tanah air. Pemaparan serta hasil analisis komprehensif ini akan mengulas secara tajam wajah kebebasan berekspresi yang tengah berlangsung di ruang siber Indonesia. Tahukah kamu, di tahun 2024, lebih dari 215 juta warga Indonesia telah hidup dan beraktivitas di ruang digital. Angka yang luar biasa besar, tapi memicu satu pertanyaan kritis. Apakah ruang siber ini sudah benar-benar memanusiakan kita, atau malah sebaliknya? UU ITE yang awalnya dirancang untuk melindungi transaksi elektronik, dalam realitasnya melalui pasal karet 27A dan pasal 28, justru kerap digunakan untuk mengkriminalisasi suara kritis masyarakat. Untuk memudah fenomena dehumanisasi digital ini secara objektif, kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif dan metode triangulasi data. Kami mengkombinasikan studi pustaka doktrinal UUD 1945, analisis data sekunder dari lembaga kreditor seperti SafeNet dan Komnas HAM, hingga melakukan observasi langsung di media sosial dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Menghadapi tantangan ini, kami tidak tinggal diam begitu saja. Sebagai bagian dari Sivitas Akademika Telkom University, kami bergerak bersama membuat sebuah aksi nyata, yaitu kampanye literasi digital konstitusional. Data real di lapangan tidak bisa berbohong. Grafik SafeNet menunjukkan tren pemidanaan UU ITE yang terus melonjak secara signifikan. Dari awalnya 74 kasus pada tahun 2019, terus merangkak naik hingga mencapai puncaknya sebanyak 112 kasus pada tahun 2023. Inilah wajah chilling effect, sebuah rasa takut kolektif untuk bersuara yang perlahan menggerus esensi dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan adil dan juga beradab. Sebagai langkah konkret menuju keadilan digital inklusif, kami merekomendasikan 3 program strategis. Pertama, perluasan literasi digital konstitusional di kampus. Kedua, pembaruan surat keputusan bersama UU ITE, dan serta pengaruh utamaan keadilan restoratif. Langkah-langkah ini sepenuhnya selaras dengan target global SDGs demi perdamaian dan kelembagaan hukum yang tangguh. Melalui gerakan ini, kami mengedukasi rekan-rekan mahasiswa agar paham bahwa hak berekspresi di ruang cyber sepenuhnya dilindungi dan dijamin oleh hukum tertinggi kita, yaitu Undang-Undang 1945, Pasal 28E, 28F, dan 28G. Melalui data dan pemaparan yang telah dijabarkan, terlihat jelas betapa mengkhawatirkannya potret ruang digital kita saat ini. Regulasi seperti UU ITE, yang semula diharapkan mampu menciptakan ketertiban, dalam realitasnya justru menjelma menjadi bumerang yang terus mengancam dan membungkam suara kritis masyarakat. Kita sedang menyaksikan lahirnya chilling effect, sebuah kondisi di mana rasa takut kolektif perlahan-lahan mengikis keberanian warga negara untuk berkebebasan berekspresi secara bebas. Krisis ini semakin diperparah dengan maraknya aksi doxing, penyebaran data pribadi, hingga ujaran kebencian di media sosial yang seringkali dilegalkan atas nama kebebasan. Ketika batas antara kritik objektif dan serangan personal menjadi kabur, martabat kemanusiaan dan keadilan di ruang siber pun ikut runtuh. Ruang digital Indonesia hari ini tidak lagi ramah, melainkan telah menjadi panggung benturan yang mengancam esensi terdalam dari hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi kita. Jika atmosfer yang mencekam ini terus dibiarkan tumbuh subur, demokrasi kita di masa depan hanya akan menyisakan ruang kosong yang dipenuhi kepalsuan.
Kita akan dipaksa terbiasa hidup dalam sebuah ekosistem digital yang cacat, di mana kebebasan berekspresi telah mati, digantikan oleh ketakutan kolektif yang membungkam kebenaran. Melalui rekaman audiovisual ini, mari kita saksikan bersama bagaimana penyebaran konten provokatif tengah mencabik-cabik ruang siber Indonesia. Pemirsa, viral di media sosial video yang berisikan sejumlah orang memegang senjata dan mengucapkan kata-kata yang bernarasi provokatif. Kodim 0607 Kota Sukabumi langsung memanggil para pemeran video dan meminta mereka untuk menyerahkan senjata yang berada di dalam video itu. Inilah video berdurasi 48 detik yang viral di media sosial. Dalam sebuah akun Twitter, video ini dibagikan sekitar 700 kali dan meresahkan masyarakat. Setelah ditelusuri, salah satu pemeran dalam video tersebut merupakan seorang sekretaris umum MUI Kabupaten Sukabumi dan beberapa temannya. Dalam video tersebut, Sekretaris Umum MUI mengajak untuk memerangi orang musyrik dengan mengacungkan senjata bersama 3 orang lainnya. Keempat pemeran dalam video tersebut langsung dimintai klarifikasi oleh Kodim 0607 Kota Sukabumi dan menyerahkan semua senjata yang berada dalam video tersebut agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi menyebut bahwa video tersebut dibuat pada awal Maret lalu dan tidak menyangka keisengannya tersebut kini menjadi keresahan masyarakat. Sementara itu, Kodim 0607 Kota Sukabumi telah mengamankan 3 pucuk senjata yang diduga senapan angin. Untuk konsumsi pribadi, artinya untuk internal teman-teman pengajian, dan itu tidak ada sedikit pun untuk disebarluaskan atau kedua, dan memang isinya pun tidak bersini. Dalam pemahaman pendapat kami tidak ada provokasi, karena kami tidak ada punya latar belakang, dari garis keras atau apalagi melawan negara radikalis. Kita kumpul semuanya tadi, termasuk dengan pelaku yang ada dalam video tersebut, dan beliau juga sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu, tapi memang hanya ibaratnya itu iseng lah. Keempat orang yang membuat video tersebut kini masih menjalani serangkaian pemeriksaan kepolisian dan TNI. Penyalahgunaan ruang siber yang berujung pada kegaduhan sosial merupakan bukti nyata bahwa batas-batas etika dalam berpendapat kian hari kian mengabur. Ruang digital yang seharusnya menjadi wadah bertukar gagasan secara sehat, kini seringkali tersandera oleh konflik, provokasi, dan rasa saling curiga yang merusak tatanan bermasyarakat. Realitas kelam ini menuntut kita untuk berkaca lebih dalam mengenai esensi sejati dari hak bersuara yang bertanggung jawab. Melalui tayangan audiovisual singkat ini, mari kita saksikan bersama sebuah refleksi mendalam mengenai rapuhnya wajah kebebasan berekspresi di ruang siber Indonesia. Lagi sih, Sa? Sini. Pas banget ya ini. Situ, ya udah deh. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gue lihat dulu deh. Buat apa sih, Nah, bagus-bagus? Orang latarnya jelek gitu. Ini namanya estetika dalam berekspresi. Cara indah ngungkapin kritik ke badan publik. Udah, yuk mulai lagi. Fotoin lagi. Foto lagi nih? Iya, foto lagi. Ya udah deh. Bagus ya? Iya. Udah sih. Oke. Capek nih. Capek. Duduk aja situ. Duduk dulu. Ana, yakin foto-fotonya mulu posting medsos lu? Kalau ada yang laporin, terus gimana? Kan sekarang banyak orang terseret kasus. Gue bikin reputasi, nama baik orang lain rusak nggak?
Enggak sih. Gue ngancam keamanan nasional, ketertiban umum, atau kasih ujaran kebencian gak selamanya di foto caption gue? Enggak. Terus gue ngancam kehidupan berbangsa bernegara gak? Apa sih berlebihan lu? Lu yang berlebihan. Selama kita nggak ngancam hal-hal yang gue sebutin, kita bebas kritik. Apalagi dengan estetika dan kreativitas gini. Karena bukan individunya yang kita senggol, tapi kinerjanya. Negara pun wajib melindungi kebebasan hak berpendapat dan berekspresi kita, Bim. Oh gitu, jadi nggak sembarangan dihukum, apalagi dipidanakan ya? Karena berekspresi dan berpendapat yang benar justru bisa bikin simpatik banyak orang dan ngedorong kebijakan publik yang lebih pro-publik. Kok yuk lanjut, kesana yuk. Sana.